Shalom warga Immanuel. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan berita Natal firman Tuhan yang didasari di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Baik, sebelum dengar firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu berbicara kepada kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan mempelajari tokoh Natal yang hari ini Bu Grace pilih, yaitu para gembala. Kita akan saksikan pembacaan Alkitab berikut ini yang disertai dengan pentas, gambar, dan bayangan. Sebentar ya teman-teman ya. Baik. Kita akan bersama-sama melihat cerita ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem. Iya, untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih kepada Pak Boas dan Melodi yang sudah bantu Bu Grace untuk alat peraga hari ini. Kita kembali ke kamera Bu Grace ya teman-teman. Tunggu sebentar. Baik. Nah, baik. Tolong dinyalakan lampunya Melodi. Ya, puji Tuhan, kita sudah dengar cerita yang luar biasa ya. Bagaimana gembala-gembala itu mengalami kasih Tuhan.
Mereka orang-orang sederhana, tapi konser Natal pertama kali diperdengarkan bukan ke Raja Herodes di istana. Diperdengarkan bukan di penginapan yang menolak Yesus. Diperdengarkan juga bukan di depan imam-imam kepala yang tahu kalau Yesus lahir di Bethlehem, tapi mereka nggak mau ikut menyembah. Juga bukan diperdengarkan kepada siapapun, diperdengarkannya kepada para gembala. Para gembala ini merasa terharu, aduh aku disayangi oleh Tuhan. Lalu mereka juga mau mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mereka mengasihi Tuhan? Mereka setelah melihat bayi Yesus, setelah melihat kelahiran Yesus, tepat seperti yang diberitahukan para malaikat bahwa Yesus dibungkus kain lampin, bahwa Yesus dibaringkan di palungan. Apa yang dilakukan para gembala? Mereka cepat-cepat memuji Tuhan, pulang. Mereka pulang sambil beritain, Yesus sudah lahir, Juru Selamat dunia sudah lahir. Kami tadi mendengar berita para malaikat. Kami tadi menyaksikan konser yang luar biasa. In excelsis Deo, Gloria, gitu. Mereka memberitakan kelahiran Yesus. Kenapa? Karena mereka udah alami kasih Yesus. Lalu mereka juga mau bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar mereka dengan menyanyi, dengan memuliakan Allah. Mungkin mereka bermain suling, mungkin mereka bermain kecapi, mungkin di antara mereka ada yang menyanyi. Sehingga di sepanjang perjalanan pulang, banyak orang yang heran, ada apa itu? Siapa itu yang nyanyi-nyanyi? Ada apa sih kok rame-rame gitu. Banyak orang mendengar berita kelahiran Yesus melalui kabar dan berita yang diberitakan oleh para gembala. Nah, Tuhan juga mau kita seperti itu anak-anak. Alami kasih Tuhan, lalu bagikan kasih itu, kembali mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Mengasihi papa mama, kakak adik, teman-teman, guru kalian, mengasihi semua orang. Terutama mengasihi saudara seiman. Seperti itu firman Tuhan hari ini. Gimana caranya mengasihi? Wah, banyak yang bisa kita lakukan. Bisa dengan cara memberi, bisa dengan cara mendoakan orang lain, bisa dengan cara berbakti kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, ya. Dengan cara taat firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi sesama caranya gimana? Dengan mendoakan, dengan memberi, dengan ramah, dengan mengampuni, dengan menolong sesama, dengan kita memberikan kata-kata yang menguatkan, dengan kita memberikan senyuman, dengan kita kalau ada orang sedih kita ikut sedih, kalau ada orang gembira kita ikut gembira, memberikan empati, itu juga salah satu cara kita mengasihi. Ada banyak cara kita bisa mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Baik, sekian renungan dari Kak Grace. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Seperti para gembala yang sudah mengalami kasih Tuhan. Mereka juga mau memuji Tuhan, memberitakan kelahiran Tuhan, menandakan bahwa mereka juga mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Mau beritain ke orang-orang bahwa Yesus sudah lahir. Kami juga mau seperti para gembala. Tidak hanya mengalami kasih Tuhan, tapi boleh menyaksikan kasih Tuhan. Boleh kembali mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman, keluarga, papa, mama, kakak, adik kami. Kami mau berhenti bertengkar. Kami mau berhenti menyimpan dendam. Kami mau berhenti menjadi orang yang iri hati. Kami mau berhenti menghakimi. Sebaliknya kami mau belajar mengasihi. Mengasihi itu adalah sabar. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak pemarah. Kami mau mengasihi orang-orang di sekitar kami. Baik orang-orang yang mengasihi kami maupun orang-orang yang mungkin membenci kami. Kami mau tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya teman-teman di Immanuel. God bless you ya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus